Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini teman-teman ya, sangat mengejutkan sekali. Di beranda sosial media saya, banyak sekali teman-teman menge-share sebuah artikel yang Masya Allah teman-teman ya, ini sungguh sedih mendengar berita ini. Berita ini teman-temannya sungguh sangat memilukan. Ini saya akan bacakan artikel berita yang banyak sekali teman-teman menge-share di sosial media saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal ayah kami tercinta, Ustazunal Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga husnul khotimah. Segala amal perbuatannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosa-dosanya, serta Allah memasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah teman-teman ya, mendengar berita ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Beliau ini salah satu da'i yang sangat tegas di dalam penyampaiannya memberantas kesyirikan. Beliau ini juga salah satu ustadz yang sangatlah saya kagumi, dan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas inilah yang pertama kali memperkenalkan saya kepada dakwah salafi ini atau dakwah sunnah ini. Dan beliau ini teman-temannya salah satu ustadz favorit saya karena selain penyampaiannya yang tegas, dan beliau ini ketika saya mendengar apa yang disampaikan itu kembali menguatkan tauhid saya. Dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mendengar berita ini, mungkin ada yang senang dengan berita meninggalnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Di antaranya yaitu orang-orang yang membenci beliau ini. Tapi saya berharap teman-temannya, pada teman-teman yang tidak suka dengan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini, tolong didoakan beliau ini, karena beliau ini adalah seorang muslim. Meskipun teman-teman semua ada yang tidak suka dengan ceramah beliau, namun saya berharap teman-teman semua tetap mendoakan yang terbaik untuk Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaannya gulu, tapi saya harus jawab. Antum dengarkan, Ustadz mohon nasihat, siapa yang harus kita ikuti setelah antum dan Ustadz Abdul Hakim? Ini pertanyaan gulu, berlebih-lebihan. Banyak dai, antum nggak perlu pada saya atau Ustadz Hakim. Kita manusia biasa, kadang benar kadang salah. Yang diikut siapa? Rasulullah SAW. Ustadz yang lain banyak yang antum bisa belajar selama mereka berpegang kepada Quran wa sunnah. Apa misalnya tadi saya bawakan perkataan Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dunyakum. Antum jangan gulu. Ini makanya ada sebagian orang menuduh antum yang ngaji sama saya, sama Ustadz Hakim, ta'assuf fanatik, nggak mau terima dari yang lain. Padahal saya nggak pernah mengajarkan demikian, tidak. Yang saya bawakan dalil Quran sunnah, itu yang saya bawakan. Ya antum bisa ngaji kepada orang lain selama yang disampaikan itu juga dalil Quran sunnah. Tapi antum nggak boleh kalau nggak dari Ustadz Yazid nggak mau terima, nggak boleh. Antum kembali lagi kepada alul bidah lagi, kepada hizbi lagi. Terima dari siapa aja selama itu dalil dari Quran dan sunnah. Itu perhatikan, gulu ini membinasakan. Antum perhatikan, Nabi bersabda SAW, iyyakum wal guluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al guluwu fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu dalam agama, karena gulu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Antum hati-hati. Terjadinya pertama kali kesyirikan yaitu pada umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu orang-orang solehnya ketika meninggal dibangun kuburannya, dibuat lukisan patung, nggak disembah. Tapi setelah itu, setelah meninggal orang-orang yang membangunnya, datang generasi berikutnya disembah. Itu antum hati-hati. Bagaimana Ustaz? Kita mau berdoa kepada Allah, kita merasa diri kita ini banyak dosa, banyak maksiat, maka kita jadikanlah orang-orang yang
soleh yang sudah meninggal dunia yang ada dalam kubur itu sebagai perantara kepada Allah. Apakah ini syirik? Syirik ini tadi sudah saya bahas. Bagaimana kezoliman orang yang berbuat syirik, nggak menghargai Allah sama sekali. Itu saya bacakan dalam buku Syarah Kitab Tauhid, penjelasan Al-Imam Al-Qayyim. Kita langsung, Allah menyuruh apa? Pakai perantara tidak. Allah menyuruh apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Allah berfirman, "Dan kalian semuanya berdoa kepadaku langsung kepada Allah tanpa perantara. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dengan terhina." Langsung, nggak ada sahabat itu berdoa datang ke kuburan Nabi dulu, nggak ada. Semua mereka berdoa langsung kepada Allah, nggak ada pakai perantara. Adapun ayat yang sering dijadikan dalil oleh mereka dalam surah Al-Maidah di ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, wahai beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah yang dimaksud dalam ayat itu melakukan amal-amal soleh yang dari Allah, melakukan amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan yang mendekatkan kepada Allah. Itu maksudnya. Penjelasan para mufassir tentang ayat itu demikian. Antum bisa lihat dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Apakah boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Tidak boleh. Kenapa? Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan bi masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai apa? Sebagai berhala, sebagai tempat ibadah. Mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Aku larang kalian. Maka Nabi berdoa di akhir ayatnya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bisa lihat. Nggak boleh. Dan Nabi juga melarang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan kalian duduk di atas kubur. Nggak boleh. Hukumnya haram. Hadis yang sahih Muslim. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan terus dikaji materi yang seperti ini dan antum baca bukunya, baca, ulangi lagi, tamat, ulangi lagi agar antum paham supaya betul-betul mengakar kalimat la ilaha illallah dalam hati kita dan keyakinan kita bertambah. Bab doanya Abdullah bin Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kami pemahaman, keyakinan. Allahumma zidna iman. Ya Allah, tambahkanlah kami iman, keyakinan dan pemahaman agar bertambah. Kemudian amalkan dan baca kitab-kitab yang lain. Terus kita mengaji, menuntut ilmu. Antum gunakan waktu antum untuk belajar, thalabul ilmi, ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Kemudian juga banyak berzikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan ini kita dimudahkan jalan kita oleh Allah menuju surga. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan manfaat, diberkahi oleh Allah, dan juga kita istiqomah di atas Quran wa sunnah fahmi salaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.